disampaikan langsung oleh Presiden Elek ya, Pak Wakil Ketua Umum, Dr. Slamet Budiarto. Pada Dr. Slamet kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat didengar? Jelas? Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kawan saya Pak Robi, Ketua KKI. Ya, para ketua di wilayah, ada Bu Titi, ketua di cabang, Dr. Sisil, Mas Josi, Mas Julasti, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentunya yang saya banggakan Pak Muhammad Isman Yusuf, sama-sama di Muhammadiyah. Yang disampaikan oleh kawan saya, Dr. Robi, Ketua KKI, sudah sangat jelas. Jadi kemarin Pak Rusdani nyampaikan nanti presentasi apa ya saya ya, kan semua sudah dibawakan oleh Pak Rusdani. Paling kami akan menanggapi sesuatu yang menjadi masalah teman-teman. Karena urusan STR ini, Dr. Robi, ini urusan dengan perut. Begitu STR mati, BPJS udah nggak bayar. Kalau tetap praktek, nanti suruh kembalikan. Nah, kita ini jadi ngeri ini terkait dengan STR. Dr. Paulus tahu lah. Memang lazimnya undang-undang itu mesti sudah diperhitungkan adanya masa transisi. Mungkin si pembuat undang-undang itu lupa bahwa STR dianggap sebagai seumur hidup, tapi tidak tertulis di aturan peralihan. Harusnya ditulis satu, STR yang masih berlaku dianggap sebagai STR yang seumur hidup. Harusnya di undang-undangnya begitu. Tapi karena ini tergesa-gesa, ya kelewat, tidak tertulis. Ditambah STR yang masih dalam proses, bla bla bla. STR yang sudah mati, bla bla, itu harus diatur di dalam undang-undang. Karena undang-undang mengganti STR yang tadinya 5 tahun menjadi seumur hidup. Jadi barang yang simpel dibuat tidak simpel. Barang sederhana dibuat tidak sederhana. Saya masih ingat KTP, Pak. Saya mohon maaf dulu ya, pasti di anggota Zoom ini pasti ya ada lah utusan Kementerian Kesehatan yang ikut merekam atau apa, nggak apa-apa direkam aja. Mesti ada itu, karena selalu bocor. Jadi kita mengaca pada KTP dulu, Dr. Robi. KTP itu dulu, itu ya ditulis bahwa KTP yang lama dianggap seumur hidup. Nanti kalau sudah teknisnya sudah bisa dilakukan, pelan-pelan KTP-nya ditarik. Gitu loh. Harusnya seperti itu. STR yang berlaku dianggap seluruhnya seumur hidup. Gitu loh. Nah nanti dalam proses sekian tahun sistem sudah bagus, pelan-pelan STR-nya diganti. Tapi yang terjadi dalam surat edaran Menteri Kesehatan bahwa yang tadi apakah dengan ribuan orang 3 bulan sebelum berakhir, apakah sistemnya mampu atau tidak? Saya yakin kalaupun mampu akan terjadi kesulitan, pasti kesulitan. Nah tentunya apakah saya tidak tahu yang membuat surat edaran ini kenapa tidak sekalian ditulis bahwa STR yang masih berlaku dianggap sebagai seumur hidup, selesai. Separuh pekerjaan sudah selesai. Dr. Robi nggak mumet, gitu loh. KKI-nya nggak mumet, gitu loh. Tinggal mengurusi yang sisanya, gitu. Kalau sekarang kan repot, sangat repot sekali. Kemudian PBID bisa melakukan apa? Memang di dalam undang-undang itu
yang belum diverifikasi, yang belum proses itu mengikuti ketentuan undang-undang kalau nggak salah di surat edaran itu. Nah sekarang kita mengumpulkan SKP yang berjalan terus kan tiap bulan, tiap hari, tiap minggu, itu apakah nanti akan dihitung sebagai capaian SKP atau bukan? Beberapa hari yang lalu ID diundang oleh Kementerian Kesehatan membahas tentang pedoman SKP. Kita diundang oleh Kementerian Kesehatan dan kebetulan saya hadir di situ. Kami sudah menyampaikan bahwa untuk sampai terbitnya PP, mohon yang sudah berjalan sekarang ini, mohon nanti dibantu Pak Ketua KKI, dianggap sebagai sebuah proses gitu loh. Walaupun undang-undang sudah keluar, tapi kan PP belum keluar. Sehingga pengumpulan SKP yang sekarang, minggu kemarin, minggunya lagi, itu tetap dianggap berlaku sampai keluarnya PP. Gitu loh. Kalau belum keluar PP, kalau kita berhenti, ya sudah kita nggak usah seminar, nggak usah pakai SKP. Dan lain-lain, repot nantinya. Gitu loh. Padahal kecukupan SKP adalah salah satu syarat wajib untuk memperoleh surat izin praktek. Nah, bentuknya apa nanti surat kecukupan? Apakah Serkom? Enggak disebut. Pokoknya mempunyai tempat praktek, mempunyai STR, dan kecukupan SKP. Nah, itulah yang lagi dibahas di Kementerian Kesehatan. Kapan PP-nya akan keluar? Wallahu a'lam bishawab. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Menteri nyampaikan September selesai. Kemarin bilang Desember. Ya sudah kita ikutin aja. Kita ikutin saja apakah nanti Desember selesai atau tidak. Saya mendapat kabar PP-nya juga dalam bentuk omnibus law. Jadi dari 105 PP itu digabungin jadi satu. Sekarang serba omnibus law lah. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu melanggar aturan tata cara pembuatan peraturan perundangan bahwa perintahnya 100 PP tapi dijadikan satu, apakah bisa atau tidak. Itu saya tidak tahu. Nanti mungkin pemerintah lebih tahu. Dan dalam pembuatan PP itu tidak hanya dilakukan di dalam Kementerian Kesehatan saja, antar menteri juga harus ada. Itu yang membuat lama dari pembuatan PP. Nah, mungkin nanti Pak Robi kalau barangkali nanti bisa rapat dengan Menteri Kesehatan, waktu antara yang kemarin keluar undang-undang sampai keluarnya PP berlaku, dan PP pun saya nggak tahu apakah langsung berlaku. Mestinya ada waktu transisi juga. Itu harus dianggap sebagai sebuah proses yang diakui, gitu loh. Sebagai proses yang diakui. Nah, dalam rapat kemarin kita itu sedang membahas hanya masalah pembelajaran. Jadi berapa SKP, satu SKP berapa jam, dan yang kami sampaikan bahwa karena Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pendidikan berkelanjutan dan mengakreditasi selama 18 tahun, kami memang mengajukan untuk secara otomatis ID sebagai lembaga yang otomatis terakreditasi oleh pemerintah. Dan semoga usulan kita tidak hanya ID juga, ada PPNI dan lain juga sama. Tapi ID dan PDGI sudah menyampaikan kita sudah 18 tahun melakukan ini. Dan dari proses-proses kemarin saya perkirakan sih akan lama. Karena ternyata yang diatur kecukupan SKP itu tidak hanya dokter, perawat, bidan, apoteker, dokter gigi. Tetapi yang lain juga ada kesehatan masyarakat, gizi, dan lain-lain. Semua yang tertera sebagai tenaga kesehatan. Nanti dalam satu IT namanya kalau nggak salah pelataran sehat deh. Nah, itu saya kira untuk menyusun itu bagus jadi satu, cuma kan pasti butuh waktu. Kemudian mengenai kecukupan tadi, kecukupan kompetensi siapa yang menentukan gitu loh. Apakah sistem
ataukah kolegium, ataukah siapa itu loh. Namanya apa? Surat kecukupan SKP tadi. Kenapa di surat edaran malu-malu menyebut apa Serkom atau apa-apa? Saya juga tidak tahu. PP-nya belum ada. Nah, apakah kolegium yang sekarang adalah kolegium yang nanti? Kita juga tidak tahu. Saya baca-baca Pak Robi, Serkom. Standar kompetensi pun diusulkan oleh kolegium, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bukan oleh KKI lagi. Kalau nggak salah ada seperti itu ya. Nah, itu juga nanti bakalannya bagaimana ya, Bapak Ibu pasti tahulah akibat tadi. Nah, posisi ini bagaimana? Ya, undang-undang sudah dilakukan sebagai warga negara, ID juga sebagai organisasi yang resmi. Kita akan patuh pada undang-undang tersebut. Kita akan tunggu PP sebagai warga negara. Kita tidak bisa melawan. Kita hanya bisa melawan dengan sesuai dengan azas legalitas, yaitu melakukan judicial review. Nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum, apakah kita akan melakukan judicial review atau tidak. Nanti akan dilakukan kesepakatan dengan para OP. Gitu. Apakah maju judicial review? Ini ada 2 uji formil, batas maksimal uji formil itu 45 hari. Jadi dari tanggal 8 Agustus plus 45 hari. Kemudian yang kedua, judicial review uji material, jadi pasal-pasalnya. Kalau uji formil, kalau nggak salah itu membatalkan undang-undang. Kalau uji material membatalkan pasal-pasal yang tidak sesuai. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pengurus besar ID. Tapi yang penting, saya tahu persis Pak Robi, saya kenal Pak Robi sejak Oselon 4 deh, dulu di PPSDM ya, Pak Robi ya. Gitu. Jadi saya tahu persis, beliau betul-betul membantu kita. Beliau kepengen memperingan kita, karena beliau dokter, istrinya dokter mata, sama seperti saya. Jadi kalau ada PIT Perdami, kita ikut ya Pak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ID akan mengawal ini, dan ID sampai hari ini masih diundang untuk membahas tadi, termasuk SKP dan lain-lain, tapi kita belum diundang dalam hal penyusunan PP, gitu loh, penyusunan PP. Yang ketiga, judicial review masih memungkinkan, yaitu uji formil maupun uji material. Dan yang paling penting bagi teman-teman pengurus ID, anggota ID, tidak usah khawatir gitu loh. Kita semua itu dokter lah, punya hati. Di KKI juga dokter, di kolegium itu dokter. Selama kita semua dokter, sulitlah untuk mempersulit dan lain-lain. Dan yang terakhir, teman-teman pengurus ID cabang memberikan ketenangan kepada anggotanya. Hasil kami survei, teman-teman Dinkes itu ternyata beberapa menyatakan kami tidak berani mengeluarkan SIP tanpa rekomendasi dari OP. Sampai sebegitunya gitu loh. Jadi kalaupun nanti pemerintah pusat kan memang sudah mencabut itu, ya kita bisa melalui pemerintah daerah, karena itu ada otonomi daerah. Dinas Kesehatan itu di bawah otonomi daerah bupati maupun gubernur. Jadi insya Allah ID tetap jaya dan tetap